Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Delvia Mulia Putri dari perusahaan FATQR. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan rencana pembangunan gedung KU1 menjadi smart building dengan konsep smart classroom. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, kami bertujuan menciptakan ruang kelas yang lebih efisien, interaktif, dan nyaman bagi para penghuninya. Transformasi ini akan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan lingkungan kampus yang lebih modern. Sebelum pada pembahasan inti lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan tim dari FATQR. Silahkan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandika Tegar Siswanto dengan NIM 130 122 3208. Perkenalkan, nama saya Paulan Sadida dengan NIM 13012202800. Kenalkan, nama saya Raffi Ramadhani Supandi dengan NIM 13012233345. Perkenalkan, nama saya Akhtar Muhammad Aksan dengan NIM 130 122 3087. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar bagi institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman belajar melalui penerapan konsep kampus cerdas atau smart campus. Dengan memanfaatkan teknologi seperti IoT dan AI dan sistem manajemen berbasis data, kampus cerdas dapat menciptakan lingkungan yang lebih interaktif, aman, dan efisien bagi mahasiswa dan staf. Telkom University sebagai salah satu institusi terkemuka di Indonesia telah menjadikan penerapan teknologi kampus cerdas sebagai prioritas strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman serta mendukung pembelajaran yang kolaboratif. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan gedung A atau KU1 dengan mengintegrasikan fitur-fitur cerdas dalam ruang kelas dan manajemen gedung guna meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan produktivitas di kampus. Di sini terdapat deskripsi perusahaan. Perusahaan ini bertujuan untuk mengonversi gedung KU1 di Telkom University menjadi smart building yang dilengkapi dengan smart classroom, menerapkan teknologi cerdas untuk peningkatan kenyamanan, efisiensi, dan interaksi di lingkungan kampus. Selanjutnya terdapat visi misi. Visinya menjadi pemimpin dalam penerapan teknologi pintar untuk menciptakan masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Misinya yaitu mengembangkan solusi inovatif yang mengintegrasikan teknologi cerdas ke dalam bangunan dan fasilitas publik, mendorong implementasi IoT dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Selanjutnya, berkontribusi pada pencapaian tujuan Smart Campus melalui kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan dan pemerintahan. Selanjutnya terdapat pendahuluan atau latar belakang. FATQR adalah perusahaan teknologi informasi yang berfokus pada pengembangan solusi digital inovatif untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien, aman, dan cerdas. Sejak berdiri, FATQR telah berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam transformasi digital, khususnya di sektor pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan bisnis. Kami mengintegrasikan teknologi IoT, AI, dan manajemen data untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan tim profesional berpengalaman, FATQR telah berhasil menerapkan teknologi cerdas pada berbagai proyek manajemen gedung dan ruang belajar. Kami siap membantu Telkom University dalam proyek pengembangan Smart Campus, menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif dan efisien di gedung A atau KU1, serta mendukung lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai WBS. Pada tahap pertama terdapat indikasi proyek, yaitu persiapan dan tanda tangan kontrak, lalu terdapat kick-off meeting dengan tim proyek dan pihak kampus. Pada tahap kedua, yaitu perencanaan proyek, terdapat penyusunan rencana kerja dan alokasi sumber daya, lalu penjadwalan aktivitas dan estimasi biaya, penyusunan proposal penawaran proyek terdiri dari scope, time, dan cost, lalu terdapat analisis dan desain,
yang terdiri dari analisis kebutuhan pengguna, pengumpulan dan analisis data gedung dan kelas, definisi fitur smart classroom dan smart building. Tahap keempat yaitu pemesanan kebutuhan smart classroom yang terdiri dari pemesanan perangkat untuk smart classroom, pengiriman perangkat untuk smart classroom, dan pada tahap kelima instalasi perangkat yaitu terdiri dari instalasi perangkat di kelas di gedung A, testing perangkat di gedung A, dan tahap terakhir yaitu pelatihan dan dokumentasi pengguna yang terdiri dari penyusunan dan distribusi manual pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya ruang lingkup atau skop yang akan kami lakukan pada proyek ini. Yang pertama, Smart Classroom. Dengan pemasangan smartboard interaktif dan pencahayaan otomatis di setiap ruang kelas. Lalu pengaturan suhu ruang kelas menggunakan smart thermostat untuk meningkatkan kenyamanan. Dan sistem audio video terintegrasi untuk mendukung pembelajaran hybrid. Lalu yang kedua, smart building di gedung KU1. Dengan sistem manajemen gedung berbasis IoT untuk kontrol suhu, pencahayaan, dan keamanan. Dan sistem navigasi berbasis aplikasi untuk membantu mahasiswa menemukan ruang kelas. Lalu yang selanjutnya, time. Berdasarkan WBS yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, tahap pertama inisiasi proyek dengan durasi 4 hari kerja, dengan yang pertama persiapan dan tanda tangan kontrak selama 3 hari, lalu kick-off meeting dengan tim proyek dan pihak kampus selama 1 hari. Lalu yang kedua perencanaan proyek dengan durasi 14 hari kerja, dengan penyusunan rencana kerja dan alokasi sumber daya selama 4 hari, penjadwalan aktivitas dan estimasi biaya selama 3 hari, dan penyusunan proposal penawaran proyek, scope, time, dan cost selama 7 hari. Lalu yang ketiga, analisis dan desain sistem, dan durasi selama 15 hari kerja. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna atau user requirement analysis dengan 7 hari. Lalu pengumpulan dan analisis data gedung dan kelas selama 5 hari. Dan yang terakhir, definisi fitur Smart Classroom dan Smart Building selama 3 hari. Kemudian tahap yang keempat, pemesanan kebutuhan Smart Classroom, durasi selama 18 hari kerja. Yang pertama, pemesanan perangkat untuk Smart Classroom selama 8 hari. Kemudian pengiriman perangkat untuk Smart Building Management selama 10 hari. Lanjut ke tahap 5, instalasi perangkat dengan durasi 17 hari kerja. Yang pertama, instalasi perangkat di kelas gedung A selama 12 hari, kemudian testing perangkat di gedung A selama 5 hari. Kemudian pelatihan tahap ke-6, pelatihan dan dokumentasi pengguna dengan durasi 5 hari kerja. Yang pertama, penyusunan distribusi manual pengguna selama 5 hari. Dengan total durasi time untuk proyek ini selama 73 hari kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan kos. Yang pertama untuk biaya pekerja ini sebesar 43.560.000, di mana biaya pekerja ini dapat dipecah menjadi dua, yaitu biaya jasa pekerja harian lepas atau PHL dengan biaya total selama 12 hari dengan 6 pekerja, yaitu 15.840.000. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah biaya jasa spesialis instalasi AC dengan biaya total 27.720.000. Lalu selanjutnya adalah biaya perangkat keras dan lunak sebesar 2.926.992.000. Dengan rincian yang pertama untuk smart whiteboard untuk 24 kelas yaitu 768 juta. Lalu selanjutnya untuk kursi dan meja satu set kursi plus meja yaitu 2.200.000. Untuk 40 set
40 set untuk 24 kelas, yaitu 2.112 juta. Lalu selanjutnya ada Smart Lamp, yaitu untuk 24 kelas dengan masing-masing kelas mendapatkan 6 Smart Lamp, yaitu 20.592.000. Lalu untuk Smart Air Conditioner, yaitu untuk 8 kelas, karena beberapa kelas itu sudah ada Smart Air Conditioner, yaitu sebesar 26.400.000. Lalu selanjutnya untuk biaya logistik, yang pertama adalah biaya delivery barang sebesar 55 juta. Lalu selanjutnya untuk biaya konsumsi tenaga kerja sebanyak 7.700.000, dan juga untuk biaya instalasi dan pemasangan perangkat sebesar 11.880.000. Lalu selanjutnya untuk total biayanya, ini setelah kita hitung dengan perhitungan pajak 11%, ditambah juga dengan biaya tak terduga sebanyak 10%, yaitu dengan total 3.811.878.972 rupiah. Lalu selanjutnya untuk analisis stakeholder, yang pertama adalah pimpinan Telkom University, di mana peran dan tanggung jawabnya itu adalah mengambil keputusan utama, penanggung jawab anggaran, dan pengarah kebijakan proyek. Lalu selanjutnya untuk Fakultas Informatika, yaitu pengguna utama teknologi, penyedia umpan balik untuk perbaikan fitur. Lalu selanjutnya untuk kami sendiri, yaitu tim pengembang dari perusahaan 4QR, lalu itu perannya adalah pelaksana utama dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan teknologi cerdas. Lalu selanjutnya untuk mahasiswa sendiri, ini adalah pengguna akhir dari Smart Classroom dan sistem manajemen gedungnya, di mana mereka memiliki peran yaitu menyediakan umpan balik terkait dengan pengalaman pengguna. Lalu selanjutnya untuk dosen pengampu, ini juga sama, yaitu pengguna, selain itu mereka juga sebagai pengguna Smart Whiteboard dan sistem pengajaran berbasis teknologi, di mana mereka akan memberikan input untuk peningkatan sistem pengajaran. Lalu selanjutnya untuk tim IT Telkom University, di mana mereka akan menyediakan dukungan teknis, pengawasan, instalasi perangkat, dan pemeliharaan sistem jangka panjang. Lalu selanjutnya dari vendor itu sendiri, yaitu untuk menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk implementasi Smart Classroom dan Smart Building. Lalu selanjutnya sebelum yang terakhir ya, itu ada pengguna layanan kampus. Ini sama, yaitu mahasiswa dan staf yang akan langsung terpengaruh oleh implementasi sistem Smart Campus. Lalu yang terakhir ini adalah pekerja dari tim operasional dan maintenance, di mana mereka akan melakukan pekerjaan kasar seperti melakukan instalasi terhadap Smart Whiteboard, kursi dan meja, Smart Lamp, dan Smart Air Conditioner. Lalu berikutnya untuk analisis stakeholder, ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada komunikasi dengan stakeholder. Yang pertama ada pimpinan Telkom University sendiri. Terdapat dua cara saluran komunikasi dengan pimpinan Telkom University. Yang pertama ada laporan berkala dan pertemuan formal. Laporan berkala sendiri yaitu laporan status proyek secara berkala, misalnya mingguan atau bulanan, yang mencakup update anggaran, timeline, resiko, dan pencapaian. Selanjutnya ada pertemuan formal, yaitu rapat manajemen atau pembaruan yang lebih mendalam pada akhir tiap fase proyek. Selanjutnya komunikasi dengan Fakultas Informatika yang dilakukan dengan diskusi terbuka dan sesi feedback. Diskusi terbuka yaitu rapat reguler atau workshop yang melibatkan perwakilan fakultas untuk memberikan masukan tentang teknologi yang diterapkan. Dan sesi feedback sendiri yaitu melibatkan fakultas dalam uji coba teknologi atau beta testing dan mendorong mereka untuk memberikan masukan. Selanjutnya komunikasi antar tim pengembangan 4QR yang dilakukan dengan cara alat manajemen project dan rapat rutin. Alat manajemen project yang digunakan yaitu seperti Jira, Trello, atau Asana untuk pembaruan status project, pembagian tugas, dan pelaporan kemajuan. Rapat rutin yaitu rapat mingguan atau 2 mingguan untuk memastikan keselarasan antar tim pengembang dan stakeholder lainnya. Selanjutnya, komunikasi dengan mahasiswa dilakukan dengan survei kepuasan dan sesi pelatihan dan orientasi. Survei kepuasan dilakukan secara online untuk mendapatkan umpan balik mengenai pengalaman mahasiswa dengan sistem yang diterapkan.
sesi pelatihan dan orientasi, yaitu mengadakan sesi orientasi dan pelatihan untuk mahasiswa agar mereka memahami bagaimana penggunaan teknologi dengan efektif. Selanjutnya ada komunikasi dengan dosen pengampu yang dilakukan yaitu pelatihan intensif dan pengembangan pembaharuan aplikasi. Pelatihan intensif ini yaitu pelatihan untuk mengenalkan penggunaan smartboard, aplikasi pembelajaran berbasis teknologi, dan pembaruan perangkat. Pembaharuan aplikasi yaitu memberikan informasi tentang fitur baru atau pembaruan perangkat lunak yang mendukung pengajaran. Selanjutnya ada komunikasi dengan tim IT Telkom University. Telkom University yang dilakukan yaitu koordinasi dengan tim pengembang dan pemantauan sistem. Koordinasi dengan tim pengembang yaitu pembaruan teknis dan koordinasi untuk memitigasi masalah yang mungkin muncul terkait perangkat keras dan perangkat lunak. Pemantauan sistem sendiri yaitu pemantauan teknis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara cepat serta memastikan sistem tetap optimal. Komunikasi dengan penyedia perangkat dan vendor yaitu dengan pertemuan teknis dan koordinasi jadwal. Pertemuan teknis sendiri yaitu pertemuan untuk mendiskusikan spesifikasi teknis, timeline pengiriman, dan pemasangan perangkat. Koordinasi jadwal yaitu memastikan bahwa jadwal pengiriman dan pemasangan perangkat dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana proyek. Selanjutnya ada komunikasi dengan pengguna layanan kampus, yaitu staf administrasi, tenaga kependidikan, dan lain-lain, yang dilakukan dengan pembaruan berkala, yaitu pengumuman mengenai perkembangan penggunaan teknologi dan fasilitas baru di kampus, dan survei kepuasan, yaitu survei untuk mendapatkan umpan balik mengenai pengalaman mereka dan dalam menggunakan fasilitas smart campus. Yang terakhir, komunikasi dengan pekerja tim operasional dan maintenance, yang dilakukan yaitu briefing rutin dan pelatihan operasional, yaitu mengadakan briefing harian atau mingguan untuk memberikan update pekerjaan dan prioritas, serta pelatihan teknis agar pekerja memahami pengoperasian dan pemeliharaan teknologi smart campus. Selanjutnya ada sistem laporan dan evaluasi, yaitu membuat saluran komunikasi untuk pelaporan insiden atau masalah teknis, serta mengadakan evaluasi rutin untuk membahas progres dan tantangan dalam operasional. Frekuensi dari komunikasi sendiri untuk pimpinan Telkom University yaitu bulanan atau sesuai kebutuhan proyek. Fakultas Informatika dilakukan secara bulanan atau sesuai fase uji coba. Komunikasi dengan tim pengembang VADGR juga dilakukan secara mingguan atau sesuai milestone project. Komunikasi dengan mahasiswa dilakukan sesuai survei per semester atau pelatihan saat awal implementasi. Komunikasi dengan dosen pengampu dilakukan secara frekuensi dengan awal semester dan pembaruan sesuai teknologi baru yang muncul. Komunikasi dengan tim IT Telkom University dilakukan per bulan atau sesuai kebutuhan dalam proyek. Komunikasi dengan penyedia perangkat dan vendor dilakukan sesuai jadwal pengiriman dan pemasangan. Frekuensi dari komunikasi penggunaan layanan kampus yaitu bulanan atau sesuai perkembangan proyek, dan terakhir frekuensi komunikasi dengan pekerja dilakukan itu briefing mingguan, evaluasi bulanan, dan laporan insiden sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Responsibility Assessment Matrix, yaitu proses melibatkan penentuan tugas, tanggung jawab, pembentukan struktur tim, perekrutan anggota tim yang sesuai, peningkatan keterampilan tim, melalui pelatihan, serta pengelolaan kinerja, dan penyelesaian konflik dengan pendekatan berbasis teori motivasi, kerjasama, serta alat bantu, seperti RAM ini. Di RAM ini terdapat beberapa business unit yang itu sama seperti sebelumnya, stakeholder, seperti pimpinan Telkom University, fakultas, tim VADGR, mahasiswa, dosen pengampu, tim IT, penyedia perangkat dan vendor, pengguna layanan kampus, dan pekerja, seperti tim operasional dan maintenance. Yang pertama yaitu pimpinan Telkom University, yang memiliki RAM atau Responsibility Assessment Matrix 1.1 RP atau Responsibility and Performance, dan yang kedua di 1.2. Yang selanjutnya di Fakultas Informatika sama seperti pimpinan Telkom University,
yaitu di 1.1 dan 1.2 yang memiliki responsif dan performanya. Selanjutnya di tim FedQR. Tim FedQR dari 1.1 hingga 3.3 yaitu responsif dan performance, lalu di 4.1, 4.2, dan 5.1 itu responsif, dan di akhir 6.1 itu responsif dan performance. Lalu mahasiswa seperti dijelaskan sebelumnya, seperti tiap bulan untuk mengujinya itu sehingga di 3.1 performance, di 5.2 dan 6.1 performance. Lalu dosen pengampu sama seperti mahasiswa di 3.1 performance, 5.2 dan 6.1 performance. Selanjutnya di tim IT 1.1 hingga 2.2 responsif dan performance, dilanjut di 3.1 hingga 4.1, 3.3 responsif dan performance, dilanjut lagi di 5.2 hingga 6.1 spesies performance. Lalu selanjutnya ada penyedia perangkat dan vendor. Di 1.1 hingga 2.1 spesies dan performance, dilanjut di 4.2 responsif dan performance, dan di 5.1-nya responsif. Lalu selanjutnya ada pengguna layanan kampus. Pengguna layanan kampus di 3.1 dia performance, lalu di akhir di 5.2 enggak, dan 6.1 itu performance. Lalu pekerja yaitu tim operasional dan maintenance. Di 4.2 dia performance, lalu 5.1 responsive dan performance, lalu 5.2 dan 6.1 performance. Oke, yang selanjutnya yaitu ada project manajemen risiko. Di project manajemen risiko ini terdapat dua risiko, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama ada internal, yaitu ada perangkat keras yang sampai dengan keadaan yang kurang baik. Dua, kesalahan dalam melakukan instalasi perangkat. Tiga, kecelakaan dalam proses instalasi perangkat. Empat, keterbatasan gedung KU dalam menangani kebutuhan penggunaan listrik perangkat yang akan dipasang. Selanjutnya ada risiko eksternal seperti perubahan iklim, terjadinya bencana alam, biaya yang tak terduga yang lebih besar dari yang dipersiapkan, perubahan regulasi, dan keterlambatan dalam proses pengiriman barang. Selanjutnya, atas risiko internal dan eksternal akan diplotingkan sesuai impact metric terhadap probability dan impact-nya dengan skala low hingga medium. Yang pertama yaitu perangkat dan perangkat keras yang sampai dalam keadaan kurang baik terdapat di probability low, impact low. Probability sangat memungkinkan karena dalam sebuah perjalanan dari pihak logistik akan terdapat sebuah kendala yang akan mengakibatkan perangkat tersebut kurang baik, yang mengakibatkan impact-nya si perangkat tersebut ada yang dapat layak dipergunakan hingga tidak layak dipergunakan. Yang selanjutnya ada kedua, kesalahan dalam melakukan instalasi perangkat. Terdapat probability low dan impact low karena kesalahan tersebut akan terjadi karena adanya tim operasional yang kurang sigap, dan impact-nya akan berpengaruh ke dalam waktu sehingga akan ada perbaikan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu kecelakaan dalam proses instalasi perangkat. Probability low, impact medium karena terjadinya sangat kecil kecelakaan tersebut karena tidak ada dalam smart class building room ini tidak ada proyekan yang sangat berbahaya, tetapi impact-nya medium karena kecelakaan tersebut akan menghambat tim operasional dan lain-lainnya. Yang keempat, keterbatasan gedung KU dalam menangani kebutuhan penggunaan listrik perangkat yang akan dipasang. Probability low karena terdapat saat kita pemasangan instalasi perangkat tersebut listrik tidak pas sehingga akan mematikan semua perangkat dan instalasinya. Impact-nya sangat berpengaruh. Saat keterjadian tersebut listrik akan semua mati. Lalu selanjutnya ada 5 yang risiko eksternal, perubahan iklim. Perubahan iklim ini sangat
probability sangat rendah karena tidak terduga keadaannya sesuatu yang tiba-tiba tetapi sangat berpengaruh ke dalam proyekan. Kenapa berpengaruh? Dalam perubahan iklim akan ada jeda saat pelaksanaan proyek tersebut sehingga akan diliburkan terlebih dahulu atau enggak apapun itu. Yang selanjutnya ada 6, terjadinya bencana alam. Sama seperti perubahan iklim, kejadiannya sangat tidak terduga, tapi probability sangat kecil, tetapi berpengaruh sangat tinggi. Kenapa seperti itu? Karena akan terjadinya mangkrak sebuah proyek yang akan diliburkan sementara. Lalu yang selanjutnya adalah biaya tak terduga yang lebih besar dari yang dipersiapkan. Probability low karena sudah diperhitungkan dan akan terjadinya sebuah toko tersebut terjadi kenaikan harga yang tidak terduga. Tetapi berpengaruh besar. Kenapa? Karena akan ada kurangnya biaya terhadap proyekan tersebut hingga akhir. Lalu yang ke-8 adalah perubahan regulasi, yaitu yang akan adanya terjadi perubahan dari pimpinan, baik dari pimpinan Telkom atau enggak pimpinan fakultas. Probability itu low, sangat rendah, tapi impact-nya sangat berpengaruh jika regulasi itu berpengaruh terhadap pengembangan smart class building room. Yang terakhir yaitu 9, keterlambatan dalam proses pengiriman barang, yaitu keterlambatan saat pihak logistik pengiriman probability medium dan impact pun medium karena dalam keterlambatan ini bisa saja terjadi dalam keadaan perjalanan dan impact-nya sangat berpengaruh sehingga akan menjadi keterlambatan pekerjaan yang lain-lainnya juga. Demikian presentasi mengenai rencana pembangunan gedung KU1 menjadi smart building dengan konsep smart classroom. Kami berharap proyek ini dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih modern, efisien, dan interaktif bagi sivitas akademika Telkom University. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.